Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan GICC Sam. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Oke, baik teman-teman, pada kesempatan hari ini kita coba review unit slingshot atau ketapel ikan yang baru saja kita selesaikan. Ada 5 unit dan kita dibantu teman kita, Pak Eko. Wih, Pak Eko masuk. Sekarang dia pegang kamera. Oke teman-teman ya, ini hanya 5 unit. Tapi sebelum kita bahas ketapel ini, pada video berikutnya saya upload video short mulai dari proses awal sampai akhir, dan banyak sekali teman-teman yang komen atau bahkan banyak sekali teman-teman yang WA menanyakan harganya berapa dan nanti belinya caranya gimana. Jadi ini masalah ini gini teman-teman ya. Yang sebelumnya, pengalaman sebelumnya saya bikin yang pertama ini. Jadi waktu itu saya membuat slingshot ini tidak memikirkan biayanya berapa atau harganya berapa. Jadi ya karena hobi kita beli bikin gitu aja. Jadi nggak pernah ngitung berapa biaya total biayanya. Jadi saya bingung ketika teman-teman tanya harganya berapa. Dan setelah selesai ini baru saya hitung jumlah total dari pengerjaan dan juga harga bahan-bahannya. Jadi maaf teman-teman ya, yang kemarin juga sempat ada yang komen mungkin pesanan khusus atau orang-orang tertentu. Bukan seperti itu teman-teman ya. Jadi teman-teman di YouTube, subscriber terutama, itu semuanya sama, semua istimewa. Jadi nggak ada istilahnya pesanan khusus atau gimana. Yang jelas saya bikin ini bukan awalnya itu bukan ada pesanan ya, cuma iseng coba bikin 5 unit. Mungkin ada teman-teman yang ingin merasakan sensasi ketapel slingshot yang ternyata banyak peminat. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi saya bikin ini yang 5 unit ini awalnya pengalaman dari sebelumnya. Yang ini sebelumnya teman-teman ya. Jadi dari pengalaman sebelumnya ini waktu saya coba, setiap kali saya tes di lapangan itu terus saya cari titik kelemahannya, kekurangannya apa. Dan alhamdulillah semuanya sudah teratasi. Kita buktikan dengan yang bikinan baru ini ya. Ada 5 unit. Dan ini yang dua unit yang merah. Yang merah ini, merah sama biru satu. Ini sebelumnya sudah jauh-jauh hari sudah dipesan. Jadi waktu saya belum bikin pun temen itu ada yang minta dibikinkan ya. Dan kebetulan juga ya sebetulnya saya nggak sanggup ya untuk membuat ini sendiri karena ada tetangga Pak Eko yang sanggup untuk membantu, dan saya tinggal finishingnya. Semua saya tunjukkan caranya dan juga ukurannya. Alhamdulillah jadi rapi dan luar biasa istimewa. Oke teman-teman ya, kita bahas. Oh iya, sebelumnya ini. Jadi ini yang 2 ini sudah dipesan ya sama temen. Nggak usah saya sebut namanya. Jadi yang merah ini berbeda dari yang keempat warna biru. Kalau yang merah itu dari jarak pengait karet ke ruler ini jaraknya sudah berbeda. Dia lebih panjang. Jaraknya panjangnya ini 25 cm. Kemudian dari triggernya pun juga berbeda. Ini triggernya harganya cukup lumayan ya dibanding yang trigger yang warna biru. Ya sebetulnya sama, cuman sedikit agak mahal untuk yang warna merah. Jadi sekalian dibikin istimewa lah, untuk triggernya bagus, juga ininya lebih dipanjangkan. Yang otomatis harganya nanti juga akan berbeda. Karena pengaruhnya nanti ketika ininya panjang, pengait karetnya panjang, otomatis karetnya pun juga akan panjang. Itu pasti akan mempengaruhi harga. Oke, langsung kita lanjut, kita bahas ya. Ini dari mana? Dari atas ya. Oke, dari atas.
Untuk total panjang aja, total panjangnya stainless dari atas sampai ke bawah itu panjang 80 cm dengan pipa stainless ukuran diameter 1/2 in. Kemudian dari atas ini kita gunakan roller. Rollernya pun roller pilihan, jadi bukan sembarang roller. Ini kelihatan warna nggak menarik, tapi ini sangat bagus. Karena ini roller harganya cukup lumayan ya. Dan saya pilih ini kenapa? Karena cekungan rollernya ini dia sangat dalam dan juga lebar. Yang artinya kita bisa menggunakan karet dari ukuran kecil sampai ukuran yang paling besar pun dia mampu. Dan kita nggak perlu menambahkan lagi untuk pelindungnya. Jadi walaupun nggak ada pelindung karet, dia nggak akan lepas. Oke, itu dari roller. Kemudian untuk frame depan, itu seperti yang sebelumnya, kita menggunakan aluminium L ya, aluminium siku. Ini yang biasa dipakai untuk pendingin atau heatsink elektronik. Itu kita beli itu ukurannya 20 cm dan kita potong, yang sisanya nanti kita buat untuk pengait karet. Oke, untuk framenya udah, dan panjang dari roller ke pengait karet ini yang biru semuanya sama, jadi panjangnya ini 20 cm. Dan ini alasan pertama kenapa kita menggunakan ruler ya, atau kita nggak pakai U atau V. Karena dengan menggunakan ruler ini, pengalaman ketapel yang sebelumnya, ini kita menjamin akurasi jauh lebih bagus dibanding menggunakan U atau V ketapel. Jadi kalau kita menggunakan ruler ini, jangan khawatir, untuk akurasi sangat dijamin. Untuk kanan kiri itu sudah pasti nitik ke tengah. Dan kalau untuk jarak jauh, misalkan di jarak-jarak tertentu itu akurasi di atas bawah target itu biasa, karena posisi target pasti berbeda. Nah itu tidak masalah, yang penting untuk kanan kiri kita aman. Oke teman-teman, kita lanjutkan. Tadi setelah framenya ini sudah semua, kemudian di bawah ini ada dudukan spin case atau rel. Itu selain fungsinya untuk pembatas ketika kita dorong maju. Nah, selain untuk pembatas, ini kita bikin dudukan untuk spin case. Jadi ini sangat mudah kita lepas, kita pasang. Misalkan ini ketika kita mendapatkan bulan yang besar, tinggal ngelepas saja, buka kuncinya ya. Oke. Ini sangat mudah ditaruh di bawah. Dan untuk posisi spin case di bawah, otomatis relnya kan di bawah ya. Kalau relnya di bawah, kita memasang sujen. Memasang sujen ini menghadap ke atas teman-teman. Jadi benang itu lewat bawahnya karet. Kita contohkan saja dulu ya. Nah ini. Kita pasang. Oh iya lupa. Ini teman-teman, jadi ini untuk power semuanya standar ya. Tapi kalau teman-teman mau upgrade, itu kita mudah, karena di sini sudah disiapkan ada 2 lubang. Ini ketika teman-teman nanti menginginkan karet ganda atau karet double, itu kita sudah siapkan untuk lubang karetnya. Jadi lubang karet ada 2. Ini dibikin seperti ini sangat memudahkan teman-teman untuk memasang dan melepas karetnya. Nah, ini memasangnya gampang. Oke. Nah, sekarang kita pasang sujen. Kalau seandainya relnya itu di bawah, berarti pasang sujennya itu menghadap ke atas, benangnya lewat bawahnya sini teman-teman ya, bawahnya tali ini. Nah baru kita pasang. Oke, seperti ini teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan untuk bagian box trigger atau box picu ya.
box picu yang sekaligus box picunya ini untuk dudukan redot ataupun teleskop. Kita di box triggernya ini menggunakan 4 bearing dan juga bearingnya pun bearing yang bagus, bearing pilihan, jadi sangat ringan. Nah, teman-teman bisa lihat. Sangat ringan. Nah, ini dia. Box trigger itu 4 bearing, kemudian ada beberapa plat aluminium sebagai penguat dan juga dudukan untuk popor dan lain-lain. Dan yang penting ini teman-teman ya, trigger ya. Kita juga triggernya itu trigger pilihan, bukan trigger yang murah-murah, bukan trigger yang harga murah. Jadi benar-benar semuanya itu presisi ya, antara tingginya pengait sujen ini benar-benar presisi. Kemudian selain itu trigger ini sudah kita setting, kita setel benar-benar nyaman sesuai dengan keinginan kita. Jadi misal gini, trigger ini kan kalau kita beli baru itu suka keras dan juga jarak ketika kita pencet begini jaraknya itu jauh, jadi nggak lepas-lepas. Semuanya yang ada di sini sudah kita setting sesuai dengan keinginan, sesuai dengan kenyamanan lah menurut saya ya. Jadi gini, biasanya kalau trigger yang baru beli tanpa diapa-apain, itu ketika kita mau nembak begini, ini jaraknya sampai segini itu belum lepas ya. Dan berat, kasar. Nah, kalau ini sudah benar-benar empuk, enak. Tuh. Nah, dimana kita ingin melepas, itu benar-benar lepas. Oke ya, untuk box triggernya sudah di atas. Di sini ada rel Picatinny dengan ukuran 22 mili. Yang biasanya 11, tapi kayaknya kalau 11 itu kurang gagah ya. Jadi kita menggunakan rel 22 dan di bawahnya ini ada kotak hulu aluminium untuk dudukannya. Nah, ini yang belakang ini yang saya kurang agak puas sebetulnya. Tapi tidak mempengaruhi fungsi ya. Kalau yang ini kan waktu itu untuk pengunci. Nah, ini. Nah, pengunci ini sebetulnya waktu itu sudah saya belikan plat stainless, tapi ternyata saya salah beli. Yang seharusnya belinya itu plat yang untuk spring ya. Jadi ketika plat itu belok dia akan balik lagi. Nah, itu saya salah beli, jadi platnya stainless biasa. Ketika kita angkat dia udah nggak mau balik. Akhirnya apa? Saya belikan penggaris yang agak tebal dan justru lebih bagus daripada bahan yang sebelumnya. Tapi terlihat masih ada bekas-bekas sentimeternya. Tapi nggak masalah, ini hanya kuncian ya. Nah, kuncinya benar-benar sempurna. Sudah bagus. Oke, kemudian kita lanjutkan pada bagian popor. Ini popornya harga yang murah teman-teman, maksudnya yang standar lah, yang harga kalau kita beli yang original, popor yang original itu harganya 500 lebih, itu bahannya dural dan kita harus impor. Kalau popor ini bahannya ABS dan harganya ya cukup murah lah, kisaran 85.000, itu belum ongkir ya untuk popornya. Tapi dengan bahan ABS kita sudah nyaman dengan unit ini ya. Sudah sangat nyaman. Nah, ini bagian triggernya itu benar-benar pas di tangan teman-teman. Kita nembaknya itu enak. Semua sudah saya setting karena pengalaman yang sebelumnya. Oke, kita lanjutkan pada bagian belakang. Ini ada pengunci. Ketika kita tarik, dia akan mengunci sendiri. Nah, oke. Oke teman-teman ya, lengkap sudah semuanya. Dan untuk ini saran aja ya, untuk semua
apa cara dan bahan semua sudah saya share di YouTube di sebelumnya. Ada tutorial cara membuat boxnya, semuanya lah sudah saya share. Jadi teman-teman kalau mau bikin harusnya dengan mudah ya. Dan saran aja kalau bisa bikin sendiri lah. Tapi bagi teman-teman yang ada keterbatasan alat atau mungkin bisa tapi alatnya nggak ada, nggak bisa alatnya ada tapi nggak bisa. Nah di sini ada 5 unit, ada 3 unit ya, ada 3 unit yang masih ready. Nanti akan saya rilis di Pedia, ya teman-teman ya. Dan ini karet, saya gunakan karet yang premium. Nah nanti paketnya, paket ini ada bonus. Jadi ini bukan termasuk harga ya, ini bonus. Nanti ada 2 karet dan 2 sujen. Jadi nanti ini karetnya jangan dihitung, ini karet premium ini sebenarnya. Oke, kita lanjutkan apa lagi ya? Yang belum apa Pak? Ya untuk harga nanti kita cek aja deh. Nanti teman-teman mungkin insya Allah 2 hari lagi akan saya rilis di Tokopedia. Nanti teman-teman silahkan cek. Untuk masalah harga mungkin kayaknya sedikit agak mahal ya. Awalnya saya bikin itu maunya sih alat bahannya itu sekedarnya, tapi setelah saya pikir-pikir pengerjaannya itu sama teman-teman. Jadi mendingan saya beli atau pilih alat yang bahan yang benar-benar berkualitas atau barang-barang yang benar-benar bagus supaya hasilnya pun juga memuaskan. Apalagi? Oh ya, ini yang satu yang beda ya, yang merah ya. Ini yang merah paling berbeda, ininya panjang juga, triggernya pun juga berbeda. Terus apa Pak? Oke teman-teman ya, itulah tadi beberapa spesifikasi dari slingshot ini. Sudah kita jelaskan satu persatu dan ya pada video sebelumnya juga sudah sering saya jelaskan untuk ketapel slingshot model seperti ini. Dan nanti ini ya, selain karet ada sujennya 2 ya, sujen 2 tapi yang panjangnya 9 cm. Tapi ini saran teman-teman ya, kalau kita pakai sujen yang beli jadi begini, itu selain cepat bengkok, itu akurasinya bagus, cuman jatuhnya ke air itu kayak napok gitu ya. Kalau pakai sujen yang seperti ini. Jadi alangkah baiknya teman-teman menggunakan sujen bikin sendiri dari baja. Ini bahan baja, panjangnya bisa teman-teman sesuaikan dari 10 sampai 14 cm. Bentuknya seperti ini. Nah, kendalanya kalau kita menggunakan pasar baja, ini pada trigger. Ketika kita masukkan, di trigger ini lepas. Nah, ini caranya saya pasang di bawahnya teman-teman, di bawahnya sini. Nah, kita pasangnya di bawahnya. Jadi di bawahnya tekukan dari triggernya. Itu nggak masalah, kuat juga nggak masalah. Nah, begini. Nah, malah lebih enak. Jadi kalau kita menggunakan pasar baja, itu jatuhnya di air itu benar-benar hampir nggak kelihatan dah. Cup. Itu sesuai pengalaman yang sering kita beberapa kali kita coba ya, teman-teman bisa lihat pada video sebelumnya ya, ketika kita menggunakan pasar baja dan juga ketika kita menggunakan sujen dari pabrikan. Oke, dan ini coba nanti langsung kita tes ya, kita ambil satu mana aja, kan sama semua ini, kita tes, kita uji aja, maksudnya untuk tingkat akurasinya. Jadi sekali, 3 kali, 4 kali tembakan lah. Coba nanti kita uji di kebun belakang rumah ya. Dan insya Allah besok ini ke 5-5-nya akan saya bawa ke spot. Kita uji untuk menembak ikan. Oke, terima kasih teman-teman. Langsung kita coba dulu ya.